Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 573 Entitas Suci. Chu Feng membuka kipas persenjataan elit. Dari jarak dekat, dia menemukan bahwa pada kipas itu, benar-benar ada gambar yang tercetak. Masih ada beberapa garis yang jelas pada gambar, tetapi sebagian besarnya kabur. Dalam perspektif orang normal, memang, itu adalah gambar yang tidak berguna. Namun, ketika Chu Feng menatap dengan lebih detail, matanya tidak bisa tidak menyala, karena dia secara tidak sadar merasa bahwa ada beberapa hal yang tersembunyi dalam gambar itu. Jadi, dia dengan cepat memutar kekuatan roh di tubuhnya, dan memusatkannya ke matanya. Ketika kekuatan roh selesai mengembun, mata Chu Feng langsung berubah drastis. Kekuatan khusus ada di dalam matanya, dan singkatnya, keganasannya sedikit menakutkan. Perubahan khusus itu terjadi karena Chu Feng menggunakan mata surga. Dia menguasai kekuatan mata surga pada level paling dasar. Lebih tepatnya, dia baru saja memasuki tahap pendahuluan. Jadi, dia masih belum bisa mengendalikan kekuatan mata langit. Jika dia menggunakannya, tatapannya akan terlihat sangat ganas. Namun, jika Chu Feng menguasai mata langit, dia bisa membuat keganasan itu menghilang, dan bisa melihat semuanya tanpa terlihat. Itu sangat hebat. Dan yang paling mistis adalah ketika Chu Feng menggunakan mata langit dan melihat kembali gambar kipas persenjataan elit, dia menemukan bahwa gambar itu benar-benar berubah. Banyak garis kabur mulai menjadi jelas. Pada akhirnya, gambaran yang awalnya sangat kabur, saat dipandang oleh mata surga Chu Feng, berubah menjadi peta yang setengah jadi, dan peta itu memang peta harta karun. Di bagian tengah peta terdapat 4 kata besar, Gunung Serigala Rohani Abadi. Serigala spiritual. Organisme yang terbentuk dari perkumpulan esensi alami, karena mereka memiliki sifat dan tubuh spiritual yang unik, disebut makhluk spiritual. Ketika makhluk spiritual berhasil dibentuk, mereka dapat mengejutkan dunia dengan kekuatan ilahi mereka yang luar biasa. Chu Feng. Jika peta ini nyata, kamu pasti akan dapat menemukan harta karun yang sangat luar biasa, karena kesadaran spiritual makhluk spiritual adalah suplemen yang hebat untuk kultivasi. Hanya dengan melihat 4 kata Gunung Abadi Serigala Spiritual, Egi berseru dengan gembira. Kau benar, tetapi sayangnya, level mata langitku tidak memadai. Aku hanya dapat menemukan lokasi kasar Gunung Serigala Rohani Abadi, dan aku juga tidak dapat memulihkan jalur di dalam Gunung Serigala Rohani Abadi di peta ini. Aku khawatir tidak mudah untuk menemukan sarang rohani dan pembuluh darah rohani. Selain itu, aku juga tidak bisa memastikan keaslian peta ini. Chu Feng menghela napas dengan sedikit penyesalan. Setelah mempelajari metode pencarian pulsa, Chu Feng secara garis besar memahami berbagai jenis harta karun yang tersembunyi di dunia. Salah satunya adalah jenis makam, yang berarti lokasi makam para pembudidaya yang kuat, atau artefak yang dibangun oleh para pembudidaya yang kuat. Sebagian besar dari mereka adalah buatan manusia. Yang lainnya adalah tipe natural oddity yang terbentuk dari pengumpulan saripati alami. Namun, natural oddity juga bercabang menjadi banyak tipe yang berbeda. Salah satunya adalah objek aneh. Misalnya, bunga, rumput, pohon yang terbentuk dari akumulasi saripati alami, atau batu yang sangat aneh, atau sekadar benda aneh yang acak. Benda-benda itu, meskipun memiliki kekuatan yang sangat besar dan bahkan memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk bergerak, pada akhirnya memiliki tubuh yang berbeda dari manusia atau binatang. Jadi, mereka disebut sebagai objek aneh. Selain objek aneh, jenis lainnya adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual juga lahir dari akumulasi esensi alami, tetapi setelah dewasa, mereka tidak hanya akan memperoleh kecerdasan serta kekuatan yang menjadi milik mereka sendiri, mereka bahkan akan memiliki tubuh manusia atau binatang. Makhluk spiritual selalu butuh waktu lebih lama untuk terbentuk daripada objek aneh, tetapi setelah terbentuk, mereka akan selalu lebih kuat. Beberapa dari mereka akan bersembunyi di balik gunung, beberapa lainnya akan membuat kekacauan di suatu area, tetapi satu hal yang tidak perlu diragukan lagi adalah kekuatan mereka. Berdasarkan petunjuk peta, apa yang disebut Gunung Abadi Serigala Spiritual jelas merupakan area tempat makhluk spiritual terbentuk. Ketika makhluk spiritual terbentuk, ia akan menggunakan bumi sebagai tubuhnya. Kesadaran mereka sendiri tersembunyi di dalam bumi. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan kesadaran spiritual, penampilan telurik eksternal mereka juga menjadi lebih jelas. Ketika matang, bumi dan kesadaran spiritual bergabung, dan pada saat itu, wadah tempat mereka tumbuh, pegunungan yang sangat besar, atau hutan khusus, menjadi tubuh fisiknya yang sebenarnya. Mereka sangat besar dan memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dari satu kalimat nyanyian metode pencarian denyut nadi, Chu Feng mengetahui bahwa pernah ada makhluk spiritual dengan tubuh benua setelah benua itu matang. Dari situ, dapat dilihat betapa kuatnya makhluk spiritual itu. Dan jika dia ingin menemukan makhluk spiritual, apa yang ingin dilakukan Chu Feng adalah mencari kesadaran spiritual di tanah khusus karena kesadaran spiritual adalah sumber daya kultivasi yang hebat. Itu adalah fondasi makhluk spiritual, dan bagi para kultivator, ada efek menguntungkan yang tak terbatas.
Namun, bagaimana kesadaran spiritual dapat ditemukan dengan mudah? Pertama, Anda harus menemukan pintu masuk, yang juga dikenal sebagai sarang spiritual. Kemudian, Anda harus menemukan jalan menuju kesadaran spiritual setelah memasuki sarang spiritual. Jalan tersebut juga dikenal sebagai pembuluh darah spiritual. Jadi, meskipun Anda menemukan pintu masuk, Anda harus menemukan pembuluh darahnya. Jika seseorang ingin memperoleh kesadaran spiritual, mereka harus merencanakan dan menghabiskan banyak uang. Peta itu memang mencatat tempat di mana makhluk spiritual bersembunyi, dan kemungkinan juga mencatat posisi sarang spiritual dan pembuluh spiritual, tetapi Chu Feng tidak dapat berbuat apa-apa karena dengan mata langitnya saat ini, ia tidak dapat membersihkan sarang spiritual di peta, maupun garis pembuluh spiritual. Itu juga meningkatkan kesulitan dalam menemukan kesadaran spiritual. Namun, itu bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting, bahkan jika Chu Feng memulihkan sebagian besar peta, dia tidak dapat memastikan apakah itu asli atau tidak. Kalau harus menyalahkan sesuatu, salahkan saja ketidakmampuanmu dalam mengolah mata surga. Kalau kamu mengolahnya dengan baik, bagaimana mungkin kamu tidak melihat keaslian peta ini? Bagaimanapun, kamu yang memegang kendali. Mau pergi atau tidak, pilih sendiri. Aku tidak akan ikut campur sama sekali. Egi bercanda sambil menyodok pinggulnya yang keras. Sebenarnya, aku tidak berencana untuk pergi. Lagi pula, kau juga tahu bahwa pemahamanku tentang metode pencarian denyut nadi masih lemah. Namun, menurut petunjuk pada peta ini, apa yang disebut Gunung Serigala Abadi Spiritual itu sebenarnya tidak jauh dari tempat ini. Karena kita sudah sangat dekat, ada baiknya kita pergi melihatnya. Tidak masalah apakah itu asli atau palsu, karena aku seharusnya bisa tahu saat aku melihat Gunung Serigala Abadi Spiritual yang asli. Chu Feng tersenyum dan berkata, makhluk spiritual tidak dapat diremehkan. Meskipun butuh waktu lama untuk terbentuk, beberapa puluh ribu tahun jika pendek, beberapa puluh juta tahun jika panjang, kesadaran spiritual yang hanya ada selama beberapa ribu tahun, atau beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa lusin tahun, tetap memiliki efek yang sangat luar biasa. Selain itu, jika melihat kipas elit armamen, kipas itu tampak agak tua. Jika peta itu asli, itu berarti bahwa makhluk spiritual di dalam Spiritual Wolf Immortal Mountain kemungkinan sudah ada sejak lama. Tentu saja, Chu Feng tidak mau melepaskannya. Kalau kau mau pergi, pergilah. Tidak perlu mengada-ada. Tapi sebelum pergi, tingkatkan kekuatanmu. Egi mengerucutkan bibirnya dengan nakal. Dia mengerti Chu Feng dengan sangat jelas. Belum lagi jaraknya yang dekat, meskipun jaraknya jauh, dilihat dari karakternya dia pasti akan pergi dan memeriksanya. Sudah saatnya kita merasakan seperti apa rasa putra magma ini. Chu Feng terkekeh. Setelah menyingkirkan kipas persenjataan elit di tangannya, dia mengeluarkan putra magma. Melihatnya, wajah Chu Feng dipenuhi dengan harapan. Benda itu sangat mengesankan. Mengatakan bahwa itu adalah objek aneh tidaklah tepat, dan mengatakan itu adalah makhluk spiritual juga tidaklah tepat. Objek aneh bukanlah humanoid, mereka juga tidak benar-benar memiliki tubuh fisik. Jadi, secara tepat, objek kuir adalah kesadaran spiritual tanpa tubuh fisiknya sendiri. Sedangkan untuk makhluk spiritual, mereka hanya dapat menggunakan bumi itu sendiri sebagai tubuh setelah dewasa. Baru setelah itu mereka dapat dianggap memiliki tubuh fisik. Jadi dapat dikatakan bahwa makhluk spiritual adalah kesadaran spiritual yang dapat menyatu dengan bumi. Namun, putra magma awalnya adalah sosok humanoid. Penampilannya persis seperti bayi manusia, dan energi alami yang dikandungnya juga sangat mengerikan. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa putra magma adalah jenis keanehan alam lainnya, juga jenis yang terkuat dan paling menakutkan. Entitas suci.